Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini kepada kaum muda, kaum milenial mungkin sering mendengar istilah prank. Kalau saya memperhatikan perikop kita ini kali ini, ya, ada yang mungkin hampir mirip dengan prank. Kalau di prank kan itu sepertinya kita kesannya tertipu, kan begitu, ya. Kesannya tertipu, atau hampir mirip juga kita kesannya terjebak dan ternyata oh begitu, kan begitu ya. Dan orang yang mengalami kena prank pasti kan merasa kecewa banget, kan begitu ya. Marah sebesar-besarnya juga, mungkin dia mau mencampur adukan, kan begitu ya. Kalau kita dibuat seperti itu, mungkin kita bisa merasakan bagaimana kalau di prank, kan begitu. Ya, ternyata di luar dugaan, kan begitu kan. Kita mengalami sesuatu yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, ya. Dan yang telah melakukannya itu ya sesuatu, ya memiliki sesuatu yang ada maksudnya. Dan kalau kita memperhatikan orang yang kena prank ini, tentu kita lihat bagaimana reaksinya, tentu bisa kita rasakan.
Dan itu juga terjadi bagi Yunus. Dan kalau kita perhatikan, dan kenapa Yunus ini juga dia tidak mau ketika di awal sekali Allah memanggil dia untuk memberitakan firman Tuhan kepada kota Niniwe. Dia lebih baik melarikan diri, dia tinggalkan, dan dia pun juga meninggalkan tempatnya, tetapi Allah membuat dia harus menyampaikan berita itu, kan begitu. Dan akhirnya dia pun masuk dalam kondisi sebuah kapal besar, dan dia juga mengalami goncangan kapal yang luar biasa, sehingga semua orang-orang di kapal itu menjatuhkan dia ke laut. Dan akhirnya sebuah ikan besar memakan dia, dan akhirnya pun dia dimentahkan keluar selama 3 hari dan sampai dia ke darat. Artinya dari semua itu, kalau kita cermati kitab Yunus ini dan melalui topik minggu ini, dikatakan kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita berpikir sejenak, merenungkan sejenak, kemurahan Allah yang menyelamatkan, dan kita perhadapkan kondisi apa yang dialami oleh Yunus, dan mengapa dia menolak panggilan Tuhan. Dan disinilah kita melihat dan kita yakini juga sampai sekarang, Yunus juga tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang murah hati, penuh kasih. Kalaupun dia memberitakan kabar itu ke kota Niniwe, gak ada artinya. Seolah-olah seperti itulah yang dialami oleh Yunus. Dan ketika panggilan itu dan dia tolak dan dia mengalami, dan dia rasakan, maka dia juga panggilan kedua harus dia lakukan, dan akhirnya pun juga dia melakukan. Dia berani mengatakan dalam 40 hari, katanya seperti itu, luar biasa sepenuh semangatnya. Dan dia yakin ini pasti Tuhan marah betul kepada kota Niniwe atas kejahatan mereka. Dengan penuh semangat Yunus mengatakan dalam 40 hari tempat ini akan ditunggang balikan. Wah, dengan semangat yang luar biasa dia menyampaikan. Tetapi ketika orang mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, orang-orang Niniwe langsung mereka bertobat. Dan mereka melakukan aksi dengan pertobatan, dengan kain kabung menyelubunginya dan duduk di atas abu. Itu menandakan betapa kotornya kami, dan kami sebetulnya tidak layak hidup. Kami seharusnya sudah lama mati. Itu menggambarkan orang yang menyesali atas perbuatannya. Dan itu sampai kepada Raja Niniwe. Dan Raja Niniwe dan para pembesar lain pun juga mengumumkan, hendaknya manusia dan ternak juga semua harus bertobat. Ternyata binatang juga bertobat. Kok bisa? Ya iyalah, karena binatang ternak itu kan yang mengatur kan manusia. Kalau manusia mau berdiam diri sebentar saja, dan binatang itu juga akan berdiam diri juga. Jangan lakukan apa-apa, maka binatang juga tidak dapat melakukan apa-apa. Saya terpikir, seandainya ketika
kita menghadapi pandemi corona ini, yaitu ketika diingatkan dengan stay at home, diam di rumah. Saya yakin penyebarannya itu tidak kemana-mana, langsung stop. Pandemi itu tidak dapat berjalan. Tapi persoalan manusia adalah persoalan perut, maka dia tidak peduli. Seharusnya kita melihat kondisi apapun yang kita hadapi persoalan hidup ini, seharusnya kita bertanya di dalam hati, bukan untuk membenarkan diri. Apakah ini juga peringatan dari Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Berarti ini karena dosa-dosa kami. Seharusnya kita merenungkan itu. Tapi lihat seluruh dunia ketika awal-awal pandemi saling menyalahkan. Oh, gara-gara Cina itu, oh gara-gara proyek mega besar atau segala macam ini segala macam ilmu pengetahuan. Wah, semua saling menyalahkan. Seharusnya ketika pandemi itu terjadi, lihat kepada diri sendiri, bukan membenarkan diri sendiri, tapi merenungkan sudah sejauh mana kejahatan kita. Dan sejauh mana kita meninggalkan Tuhan. Makanya menurut saya menarik istilah stay at home. Berarti di situ tidak diajak kita untuk bergerak kemana-mana dan diam di rumah tanpa melakukan aktivitas. Dan ternyata di masa Yunus Niniwe itu juga bisa selamat karena terjadi stay at home. Biarpun Yunus mengalami prank. Karena gambaran Yunus, hancur kau semua. Engkau akan ditunggangbalikan oleh Allah, oleh murka Allah. Tapi realita yang dihadapi oleh Yunus, ya, semua bertobat, binatang ternak juga bertobat. Akhirnya dia meninggalkan kota itu, dia mengasingkan diri, dan dia duduk-duduk di atas sebuah bukit, dan dia berkata-kata menyerocos, istilahnya ya, atau berceloteh, atau menggerutu. Sia-sia semua yang telah kulakukan, apa yang kuberitakan, ternyata yang terjadi seperti ini. Kan begitu. Gak ada artinya. Memang Allah ini mempermainkan aku, kan begitu. Sama kalau orang di prank, kan begitu. Sial kali aku berbuat baik kepada dia, tapi ini yang hasilnya terjadi, dan dia bisa tertawa aku seperti ini. Wah, kan begitu. Kalau kita baca pasal keempat, disitulah keluh kesahnya Yunus. Dia menyampaikan semua kekesalannya itu. Tapi Yunus lupa, di awalnya Yunus percaya bahwa Allah itu adalah penuh kasih dan memang penuh murah hati. Di situ Yunus juga tidak sadar melihat mengapa itu bisa terjadi. Seharusnya tobat atau tidak tobat itu harus dihancurkan, karena Yunus menyampaikan dalam 40 hari ini harus dihancurkan. Tapi karena mereka bertobat dan dikatakan di ayat 9, siapa tahu. Dan saya kira ini juga menjadi perenungan bagi kita. Kalaupun ada yang merasa, ya gimana ini Amang, tolong dong saya bawa dalam doa,
Karena saya selalu sudah melakukan yang baik untuk Tuhan. Melalui hadir ke gereja, saya beribadah, saya melakukan perpuluhan, saya melakukan ucapan syukur. Saya berusaha menolong orang lain. Tapi lihat, saya selalu berdoa kepada Tuhan, memohon, Tuhan berikan jodoh untuk saya. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak berikan. Kan begitu, mana tahu. Mungkin juga ada, sudah sekian lama saya mencari pekerjaan tidak ketemu-ketemu. Mungkin ada yang lagi mengatakan, sudah sekian lama saya bekerja tapi tidak pernah peningkatan di situ. Karir saya juga tidak pernah naik, tapi juga gaji saya juga tidak naik. Mana tahu seperti itu. Kan begitu keluh kesah kita. Dan semua yang kita sampaikan itu lebih banyak adalah membenarkan diri kita. Karena saya sudah lakukan ini loh. Karena saya sudah lakukan ini loh. Kan begitu. Di ayat 9 diingatkan, siapa tahu mungkin Allah lebih bermurah hati lagi. Allah sudah memurah hati kepada kita semua, siapapun yang ada di sini. Apa itu? Diberi napas kehidupan. Amin. Tuh. Tapi kan banyak harapan-harapan kita. Mungkin masalah jodoh, pekerjaan, mungkin nilai yang supaya lebih bagus lagi, dan mungkin usaha semakin meningkat lagi. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, lihat, Tuhan tidak pernah menghukum. Semua hukumannya adalah bentuk pembelajaran untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dewasa menghadapi semua persoalan hidup ini. Tapi semua kita menilai apa yang terjadi dalam hidup kita menurut logika kita berpikir, wah, ini sudah hukuman dari Tuhan. Oh, ini sudah adalah hukuman bagi saya. Seharusnya kita kembali melihat diri kita. Sudah sejauh mana saya dekat kepada Tuhan? Dan sejauh mana yang telah saya lakukan untuk Tuhan? Oh, mungkin itu belum cukup. Makanya ada bentuk usaha. Siapa tahu. Jangan kecewa ketika kita sedang menghadapi apapun dalam hidup ini. Entah masalah jodohkah itu, pekerjaankah itu, masalah sakit penyakitkah itu, mungkin masalah pengembangan usaha, atau mungkin peningkatan karirkah itu semua. Ingat, jangan kita melihat dalam hidup ini kepada Tuhan seolah-olah lebih besar persoalan kita daripada kasih dan kuasanya untuk kita. Dan pandemi corona ini juga yang masih berlangsung kita hadapi, ini mau mengingatkan kepada kita banyak hal dalam hidup ini. Banyak hal yang membuat Tuhan tidak suka dengan kita. Dan itu pun juga kalau saya memperhatikan, puji syukur Tuhan masih bermurah hati kepada kita semua. Masih diberi kesempatan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memperlengkapi apa menjadi bagian kebutuhan dalam hidup kita. Dan melalui firman Tuhan ini, di balik semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi lihatlah, pakailah ini semua adalah menjadi pembelajaran bagi kita. Berarti saya kurang dekat kepada Tuhan. Saya masih jauh ternyata dari Tuhan. Jangan langsung kita mengatakan ini adalah hukuman dari Tuhan. Tapi jadikan ini adalah sebagai peringatan dari Tuhan. Dan mulailah kita untuk melihat itu semua
bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan di awal tahun 2021 ini juga, jangan gentar, jangan kecewa, jangan takut, tapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Jangan mengatakan, tahun lalu aja tidak ada apa-apa yang bisa terjadi dibikin Tuhan, atau sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, tidak ada. Lihat, mungkin saja ayat 9, siapa tahu Tuhan bisa mengubah rancangannya kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Yang sebetulnya ada sesuatu rancang menurut kita tidak baik, ternyata rancangan Tuhan itu luar biasa untuk tahun 2021 untuk kita semua. Amin. Iya, kita harus yakin dan percaya. Jangan takut. Kalau Tuhan memberi kesempatan kita bernapas saja, berarti Tuhan juga pasti memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami untuk supaya kami tetap setia dan melihat atas perbuatan-perbuatan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih kami yang sedang menghadapi masa pandemi corona ini dan juga seluruh dunia. Tuhan, kami bersyukur. Dan ini semua kami pakai untuk menjadi peringatan supaya kami semakin dekat kepadamu. Sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang di Niniwe, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka bertobat dan mau mengikuti Engkau. Dan ini jugalah menjadi harapan kami, dan kami melihat lebih dalam apa yang telah kami perbuat dalam masa kehidupan kami. Dan kami sadar kami adalah orang lemah. Kami sadar kami adalah orang yang sering meninggalkan Engkau. Kami sering mengandalkan pikiran kami dan kekuatan kami. Kami sering tergoda melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi di balik itu semua lebih besar kasih-Mu kepada kami. Maka Engkau memberi kesempatan anugerah kepada kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan ini. Untuk itu kami mohon juga melalui Roh Kudus-Mu, ajari kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kesukaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami percaya ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami menjadi bagian saluran berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.